prinsipnya, politik bersifat mendewasakan manusia dalam bingkai menyampaikan pendapat dan menggapai tujuan. Terkait hal itu, media streaming RNSI melakukan wawancara eksklusif bersama Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Utara, Dedi Andrianto, sebagai upaya memberikan edukasi politik kepada masyarakat di Bumi Ragam Tunas Lampung secara menyeluruh. Wawancara ini berlangsung pada Minggu malam 17 Juli 2022 di kediaman Dedi Andrianto. Berikut hasil wawancara eksklusif media streaming RNSI bersama Dedi Andrianto. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah Bang Ardi sehat. Apa kabar sampean? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Lama ya kita nggak ketemu Mas ya? Lama banget nih, udah berapa purnama kita nggak pernah diskusi ya. Gimana? Iya Mas. Kita ngobrol santai ini Mas. Siap. Kalau menurut saya pribadi nih, Mas Dedi ini sosok politikus yang cukup fenomenal di Lampung Utara. Wah, berlebihan. Fenomenal dalam arti apa ya? Iya, Mas Dedi punya, menurut saya nih ya, menurut saya Mas Dedi ini punya pemikiran yang konstruktif, pemikiran yang cukup mendewasakan lah dalam dunia politik di Lampung Utara khususnya. Gebrakan Mas Dedi di masa lalu ya mungkin ya banyak orang yang tahu bagaimana Mas Dedi mengkritisi pemerintahan, bagaimana Mas Dedi memberikan solusi terhadap pemerintahan. Nah, jadi saya kangen dengan Mas Dedi Andrianto yang sudah lama kita nggak pernah ketemu, dan kepengen banget saya ngobrol tentang politik. Apalagi kan nggak lama lagi nih secara nasional kita bakal menghadapi pesta demokrasi akbar, Betul sekali. Saya pikir warga Lampung Utara, masyarakat Lampung Utara perlu pemikiran Mas Dedi yang menurut saya kritis dan edukatif. Jadi apa yang disebutkan Bang Ardi itu kesannya berlebihan lah sebenarnya. Tapi sesungguhnya apa yang ada saat ini, pikiran-pikiran, kritik-kritik, kemudian apa ya, solusi-solusi yang saya berikan juga tidak lepas dari peran dari rekan-rekan media seperti sampean juga gitu loh, yang menjadi apa ya, sumber inspirasi saya juga sebenarnya begitu. Begitu ya Mas Dedi ya. Sama lah kira-kira gitu kan. Berarti segala sesuatu untuk terkait perkembangan, pertumbuhan di Lampung Utara harus ada sinergisitas semua pihak ya Mas Dedi ya. Dengan pihak media, birokrasi, eksekutif, yudikatif, itu harus saling bersinergi. Walaupun aku udah nggak di dewan lagi, nggak di legislatif lagi, masih pantau-pantau kok. Tapi Mas Dedi tetap oke. Oh iya dong, apalagi RSNI sering gitu kan. Masih tajam. Oke. Bisa nggak Mas kita mulai ya Mas ya? Boleh. Pertanyaan. Ringan-ringan aja toh? Ringan sekali. Ya, Pokoknya Oke. intinya kita hanya memberikan edukasi, Iya. memberikan pencerahan Baik. terkait serba-serbi lah, Siap. serba-serbi dunia politik. Siap. Karena menurut saya politik itu mendewasakan. Mendewasakan. Politik itu manusiawi, humanis. Benar sekali. Bukan seperti orang bilang politik itu kejam. Yang kejam itu sopo. Iya. Setuju nggak Mas Dedi? Iya lah. Saya mulai satu pertanyaan dulu. Siap. Mas Dedi. Gimana? Menurut Mas Dedi nih, ya, saya sambil baca ya. Boleh. Berbuat baik. Berbuat baik itu idealnya dilakukan kepada siapa dan dalam wujud seperti apa sih Mas Dedi? Berbuat baik ya. Dalam konsep pikiran saya, berbuat baik itu tidak mengenal status apapun gitu. Maksud status apapun itu yang saya maksud, baik itu orang miskin, itu orang kaya, petani, pejabat atau siapapun, ketika kita mereka memerlukan untuk kita bantu, siapapun kita bisa lakukan untuk perbuatan baik. Tetapi dalam konteks perjuangan tentu dalam hal orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tentu orang-orang yang kaum proletar, kaum bawah gitu. Jadi berbuat baik itu tidak terbatas oleh
apapun menurut saya pribadi ini bisa diberikan kepada siapapun, dan konteksnya apa sih yang bisa dibuat baik di kita gitu. Jangan lihat posisi kita apa gitu lah, saya sih apa yang bisa kita buat baik untuk orang kita. Wujudnya bisa aja dengan contoh konkret aja lah. Kita kan saya ada di kampung gitu contohnya, saya lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan di kampung yang notabene itu sebenarnya kalau menurut kita sih sepele gitu loh. Tapi bagi orang-orang kampung itu sangat apa ya? Sangat berat gitu, terkesannya begitu. Contoh saat ini nih Bang Ardi, kita nggak usah ngomong masalah politik yang terlalu dalam. Saat ini saya alami barusan tadi pagi nih, ada orang ke rumah gitu kan, minta bantuan, Pak, besok anaknya mau sekolah gitu, Pak, kami nggak beli buku, nggak bisa beli ini segala macam. Coba zaman sekarang di sekitar kita, kalau kita peduli itu banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, memerlukan uluran bantuan tangan kita untuk hal itu. Kita nggak usah ngomong mulu-mulu deh mau bangun apa, yang sepele-pele gitu aja. Katanya kita juga ingin bersama, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau sekolah aja anak-anak juga berat, beli buku aja susah. Ini bukan katanya, saya tahu itu bagaimana susahnya masyarakat untuk beli buku. Itu contoh konkret aja sekarang. Nggak usah terlalu banyak terlalu banyak inspirasi, terlalu banyak pikir kok teori-teori yang akhirnya nggak dilaksanakan. Jadi menurut saya sedikit perbuatan itu lebih penting daripada beribu-ribu teori. Inilah saya suka aja dengan Mas Dedi. Terkait dengan wujud nih, wujud berbuat baik, apakah harus selalu dengan materi? Enggak juga. Itu kan sebagai contoh kecil aja aku sampaikan, karena itu kan konkret di lapangan. Berbuat baik juga bisa dengan sikap, dengan kata-kata, dengan kemudian maksudnya dengan cara kita bisa memberikan pikiran-pikiran positif kepada masyarakat. Itu kan dari kita juga. Karena gini Bang Andri, saya bercerita tentang apa yang terjadi di kampung dimanapun itu, ketika kita yang ditokohkan, nggak usah kita mau berbuat niat jahat gitu, tapi apa yang kita omongkan itu akhirnya jadi panutan oleh masyarakat bawah gitu. Ketika kita salah ngomong aja, itu akan jadi bumerang. Jadi dari kata-kata kita ini bisa dikategori kita bisa untuk berbuat baik, juga untuk kejahatan gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi tidak harus melulu dengan materi, bisa dengan kata-kata juga kita bisa untuk berbuat baik. Iya, cocok. Pertanyaan selanjutnya ya. Waduh, kayaknya gimana. Ini aku jawabnya sesuai dengan realita di lapangan loh ini. Bukan apa yang dari angan-anganku gitu. Dan ini spontan loh. Iya dong, nggak ada. Artinya sekarang oke ya, kita udah bicara nih tentang moralitas ya. Ini kan terkait dengan moral kan. Sekarang kita lebih spesifik ke politik, boleh? Oh boleh. Jadi ini jagonya nih. Lama nih Jagonya nih urusan politik, urusan partai, urusan taktik strategi. Kalau aku jago, aku harusnya ada di parlemen lagi dong. Nggak duduk, ini berarti kan masih anak bawang juga. Oke Mas ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Dedi kan sekarang posisinya sebagai sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa toh? Iya kan? Iya. Jadi dulu merah sekarang hijau gitu. Sekarang gini Mas. Gimana? Tahun depan itu kita harus akui bahwa akan memasuki tahun politik. Oke. Menjelang tahun 2024, pesta demokrasi akbar, pileg, pilpres, dan pilkada secara serentak. Oke. Nah, terkait itu boleh nggak sih? Saya tahu, masyarakat tahu. Langkah strategis apa yang Mas Dedi lakukan untuk meningkatkan elektabilitas publik terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Lampung Utara? Oke. Ya. Jujur, tapi kalau boleh tahu. Ya, tapi ada boleh nggak? Boleh. Ada yang boleh, ada yang enggak juga kan? Tidak semua strategi kita bocorkan ya. Iya, Mas. Tapi tentu gini, aku juga terima kasih mungkin sahabat-sahabat RSNI dan sahabat-sahabat yang ada di Lampung Utara, mungkin ada sebagian yang sudah tahu. Dulu kan aku di Partai Merah ya, PKPI ya. Sekarang aku ada di PKB bersama-sama Mbak Nuni dan teman-teman di Lampung Utara untuk memiliki tekad untuk memajukan atau membesarkan PKB bersama-sama. Tentu besarnya sebuah partai di tingkat daerah, saya berpikir kita berbicara di tingkat daerah.
itu tergantung bagaimana atau berapa jumlah anggota dewan yang ada di parlemen. Dalam arti konteks di Lampung Utara. Saya berpikir konteks Lampung Utara untuk legislatif pilkada di DPRD Kabupaten Lampung. Tentu strategi yang akan kita laksanakan, tentu sebelum berbicara strategi ini Bang Andi, jadi untuk menjadi partai politik peserta pemilu kita ini kan harus melalui tahapan-tahapan. Saat ini kita lagi ngurus yang namanya sistem informasi partai politik. Jadi ini kan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh semua partai politik. Walaupun dari 9 partai politik itu, dari semua partai politik hanya 9 partai yang tidak melaksanakan verifikasi faktual. Tapi dia tetap melaksanakan verifikasi secara administratif. Faktual kalau yang partai-partai baru dia harus melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Tapi kalau kita yang 9 partai yang ada di parlemen di pusat itu tidak melaksanakan verifikasi faktual. Oke, itu alhamdulillah sekarang mulai bertahapan itu mulai dilaksanakan. Kemudian kaitan dengan masalah strategi apa yang untuk meningkatkan elektabilitas PKB di tahun 2024 ya. Ya. Kerja politik itu kan bukan kerja yang singkat Bang Ardi. Bukan kerja yang tiba-tiba hari ini kita laksanakan terus besok kita tahu hasilnya, tidak begitu. Kerja politik itulah kerja jangka panjang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan capaian kita yang akan tahun yang akan datang atau bahkan periode yang akan datang. Jadi kami dari Partai Kebangkitan Bangsa sudah melaksanakan kerja-kerja politik sudah sangat dari sebelum Sispol ini dilaksanakan kami sudah melaksanakan itu. Banyak hal yang kita benahi, struktur organisasi sudah mulai kita rapihkan, dari pengurusan dari tingkat ranting sudah kita rapihkan, itu bagian dari strategi. Jujur, PKB ini kan partai kalau boleh dikatakan anaknya atau lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, ya benar. Jadi kita punya basis massa yang jelas, tapi basis massa jelas belum tergarap dengan sempurna. Oleh karenanya saat ini yang kita lakukan salah satunya nih, gue bocorin nih sama kalian nih, ya kita melakukan pendekatan lebih intens sebenarnya kepada tokoh-tokoh lokal. Tokoh-tokoh lokal itu banyak kan sekarang banyak kiai-kiai lokal yang tidak masuk dalam NU struktural nih. NU itu kan ada dua tuh, NU struktural dan NU kultural. Nah kebanyakan di Indonesia, di Lampung, khususnya Lampung Utara ini banyak yang NU kultural. Orang NU yang tidak masuk di dalam kepengurusan PCNU di Lampung, di Lampung Utara gitu maksudnya. Tapi dia sesungguhnya NU dari lahir. Dan ini yang tidak kita garap secara maksimal. Tentu ini juga kita sambil mensosialisasikan apa target-target politik yang akan dicapai, yang ingin kita sampaikan, kita capai di tahun 2024. Salah satunya yaitu mendorong partai atau ketua umum kita Bapak Muhaimin Iskandar untuk maju, ya percaya diri maju jadi presiden di 2024. Kita sosialisasikan. Ya kalau itu targetnya udah tinggi, nanti kalaupun jatuh jadi wakil ya jadilah, kan gitu kira-kira. Ya, gitu kan. Itu kan secara internal. Ya oke. Eksternalnya untuk publik, untuk langkah-langkah konkret. Ya, untuk peningkatan kepercayaan publik ya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Ya tentu branding kan penting Mas. Brand siapa orang yang memang untuk meningkatkan supaya orang tuh percaya tuh pada orang PKB. Artinya yang kita rekrutmen penting, Pak. Rekrutmen bacalek ini sangat penting. Bagaimana bisa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kita. Saya karena baru bergabung dengan PKB itu tahun 2020, Pak. Jadi ketika saya off dari parlemen 2019, setahun saya tidak, udahlah dari hingar politik di Lampung Utara, aku pengen istirahat itu, terus ditarik dengan provinsi untuk bergabung dengan PKB. Jadi di sini banyak sekali hal-hal positif sebenarnya yang bisa kita sampaikan kalau memang kita mau nih, program-program dari pusat, program kemudian diturunkan ke provinsi sampai ke kita. Kalau kita sampaikan ke umat, sampaikan ke masyarakat, ini bisa meningkatkan kepercayaan, trust. Oh begitu. Trust. Kalau saya sih gitu. Kalau yang sudah dilakukan di masyarakat sekarang, yang kader-kader partai itu gitu. Dan ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Walaupun belum terlaksana secara terstruktur dan sistematis. Oke. Kita lanjut. Boleh. Pertanyaan berikutnya. Siap. Sambil minum boleh? Mas? Boleh dong. Ini minum. Dianggurin nih.
Oke Mas. Oke, gimana? Pertanyaan berikutnya. Dalam hal menghadapi pesta demokrasi pileg, pilkada, dan pilpres di tahun 2024 mendatang, rencana strategis seperti apa yang telah dan akan dirancang Partai Kebangkitan Bangsa untuk Kabupaten Lombok Utara khususnya? Rencana strategis. Ya, Karena gini ya Bang ya. terkait itu ya, untuk pileg, pilpres, dan pilkada. Pertama, tentu sebagai partai politik peserta pemilu di 2024, kita kan ya memiliki target-target kerja khusus di Lampung Utara. Target kita ada minimal pimpinan lah Pak. Pasti ada target menjadi salah satu unsur pimpinan yang 4 pimpinan yang ada di Dewan itu bisa diisi oleh kader-kader PKB. Entah itu siapa nanti. Target kita akhirnya karena kita memiliki target itu, kita breakdown Pak. Kita bagi di dapil-dapil mana yang memungkinkan kita untuk bisa mendulang kursi lebih dari 1. Jadi kan kita nggak target mulu-mulu, dan itu bisa kita lakukan ketika ada sinergitas antara Nahdien, kalau NU dan PKB. Dan sorry, tadi ada pertanyaan gimana, target apa lagi coba? Rencana strategis yang telah dan akan. Yang telah dan akan, tentu kalau yang telah dilaksanakan ya kita dengan para pengasuh pondok pesantren, karena kita kan garapan kita kan apa namanya, basis masa kita kan kaum bawah, kaum dari Nahdien toh. Jadi kita bekerja sama, kita sowan kepada kiai, kita sampaikan kalau ada apa namanya bantuan-bantuan yang memang bisa diberikan kepada pondok-pondok pesantren. Itu yang telah dilaksanakan. Ya kan? Yang akan dilaksanakan akan kita lebih meningkatkan komunikasi antara poro kiai gitu, yang selama ini sudah dilaksanakan nih tapi belum intens gitu. Iya. Lebih ditingkatkan komunikasi itu. Iya. Gitu Pak. 2023 tahun politik. Politik. Iya. Iya itulah. Jadi berarti harus lebih. oh iya progresif ya. Iya. Terus gini Bang, yang jelas kita selama ini kan tersendatnya komunikasi dari pusat sampai ke tingkat bawah, grassroots gitu ya. Itu yang menyebabkan ketidakpahaman dari para pemilih, kemudian pecinta PKB dan NU ini tentang apa sih yang sudah dibuat yang dilakukan oleh PKB dan apa yang akan dibuat oleh PKB. Itu kan harus kita sosialisasikan terus Pak. Dan ini karena mungkin selama ini masih kurang ya cara itu, tapi kami perbaiki itu dan kami selalu berkomunikasi dengan sahabat-sahabat itu. Oke. Selanjutnya Mas ya. Oke. Esensi dan motivasi dari langkah strategis yang Mas Dedi bilang tadi, apakah sebagai sebuah keterpanggilan hati nurani untuk mengabdi demi masyarakat umum juga kepada bangsa dan negara, atau ada hal lainnya nih? Oh, iya. Gini ya Bang, saya di Dewan itu kan udah 2 periode ya. Periode 2009 sampai 2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Saya merasa selama saya 10 tahun jadi anggota Dewan, itu ada seperti atensi khusus gitu. Ketika kita menyampaikan pokok-pokok pikiran kita kepada pemerintah itu kayaknya kok didengerin gitu, cepat ditanggepin gitu. Tapi sekarang ini kadang-kadang kita ngomong sekali, 2 kali, 3 kali kok nggak didengerin gitu. Saya mikir, oh penting juga jadi anggota Dewan gitu. Tapi bukan berarti juga itu ambisi pribadi ya Bang. Ya walaupun secara manusiawi ya kita ingin ada posisi itu, tapi lebih kepada kalau saya pribadi ini berpikir menjadi seorang pejabat atau seorang legislator itu lebih kepada untuk umat lah. Pengabdian gitu ya? Iya dong, pengabdian saya untuk itu. Karena boleh diceklah di kampung bagaimana apa yang sudah kita buat, apa yang akan cita-citakan kita buat, akhirnya juga gagal karena kita nggak duduk lagi gitu kan. Tapi itu masih terngiang-ngiang di otak saya. Pokoknya apapun itu ceritanya, ketika nanti kita jadi, kita bersama-sama. Saya selalu mengatakan bersama-sama Pak. Tidak bukan karena saya, bukan karena kepala desa atau karena bupati atau siapapun. Jadi adapun pembangunan di wilayah kami, di wilayah saya, di kampung atau di kecamatan yang saya wakili, itu karena kita. Bukan keakuan karena aku gitu loh. Oh, mentang-mentang aku bupatinya, aku anggota dewan, nggak bisa. Mau sehebat anggota dewan, sehebat apapun anggota dewan Pak,
Kalau kita nggak bekerja sama dengan pihak lain, nggak akan pernah bisa berhasil. Jadi itu, jadi tanamkan dulu dalam hati kita sih. Lo mau jadi dewan, mau jadi bupati itu apa tujuannya? Kalau hanya mementingkan kelompok tertentu ya selesai di situ lah gitu. Nah kalau saya gitu bang, jadi saya merasa begini. Saya umpamanya nih, ini kita ngomong apa adanya. Bang Adli punya uang 10 miliar. Bang Ari sisihin coba 100 juta untuk ngasih masyarakat. Kira-kira masih ada ganjilan eman-eman gitu nggak? Punya enggak sih. Gitu ya? Enggak sih. Oh kalau Bang Ari enggak ya? Oh gitu ya. Kalau Bang Ari begitu ya. Tapi nggak semua orang yang punya uang miliaran keluarin uang 100 juta untuk dikasihin kepada masyarakat. Nih untuk gua kasih uang 100 juta nih gitu kira-kira. Kayaknya kalau yang ikhlas yang ikhlas bener-bener ikhlas tuh kayaknya 1001 deh bang. Walaupun dia punya uang 2-3 miliar gitu. Saya pribadi nih bang, nggak punya uang segitu. Jangan mau 20-30 miliar, 1 miliar, 2 miliar, nggak ada bang. Nggak ada. Tapi apa yang kita buat setelah aku jadi di Dewan, berapa ratus juta, bahkan miliar bang, pembangunan yang bisa kita usulkan di daerah masing-masing. Di daerah yang kita wakili tentunya. Gitu. Walaupun bukan uang kita, tapi dengan posisi kita, kita bisa mendorong bersama-sama rekan-rekan yang lain. Tapi kalau seandainya saya nggak jadi dewan, kita ngomong minta bantuan itu loh, nggak didengerin. Oh, ini bener ini. Fakta ya? Oh, fakta. Lubang-lubang di jalan, tolong Pak itu ada dana gawat darurat apa-apa. Oh iya Pak, iya doang gitu loh. Tapi kalau kita ada di sana, tolong gitu. Kita bisa agak-agak daya tekannya. wah iya dong. Itu fakta itu bang. Ini saya alami kok. Jadi itulah. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi lebih kepada untuk ada kepuasan batin ya bang, ketika kita bisa berbuat untuk masyarakat, walaupun itu hanya apa gitu, walaupun juga tidak harus jadi dewan juga untuk berbuat, bukan begitu juga, tapi kan dengan ada posisi kita daya ledaknya itu kayaknya lebih besar gitu kan, kita bisa lebih didengar orang kalau ngomong, walaupun kita tolong gitu kan, kita didengar gitu. Gitu mas. Iya, gitu bang. Oke, selanjutnya nih mas. Dalam kontestasi pilkada, pileg maupun pilpres sudah umum lah ya, apa namanya, kerap terjadi black campaign. Umum kan mas? Iya. Nah, bagaimana nih Mas Dedi menyikapi persoalannya? Ya kita harus dewasa lah ya. Kalau black campaign itu kan sebuah keniscayaan yang susah kita mau menghindarkan itu gitu. Tapi ya bagi kita yang ada di kabupaten, kemudian yang ada di provinsi, bahkan di pusat, sebenarnya kita dapat contoh lah ya, bagaimana sangat merusaknya black campaign. Kalau bisa dikatakan black campaign kan sesuatu yang disampaikan yang kebenarannya masih diragukan, itu black campaign. Tapi kalau sesuatu yang benar, walaupun itu jelek, itu namanya negatif campaign. Bedanya black campaign sama negatif campaign itu bang, kalau negatif itu sesuatu itu benar, tapi kita dengung-dengungan terus nih, walaupun si A juga ini benar tuh korupsi gitu namanya, benar itu nggak ada masalah kan. Tapi kalau black campaign itu kan sesuatu yang memang tidak ada tapi diada-adakan. Nah ini perlu kearifan lah ya dari para politikus ya, baik tentunya di tingkat, kalau saya merasakan begini, makanya selalu saya dengung-dengungkan bang di bawah itu, kita demokrasi bang, kita ini boleh beda pandangan, beda pilihan, beda jagoan kita gitu. Tapi jangan juga karena beda pandangan, beda pilihan kita sama tetangga, sama saudara langsung putus hubungan. Jangan. Itu yang kalian dengar belum tentu sesuatu apa namanya seperti yang kalian lihat. Yang kalian dengar, yang kalian lihat itu wah gontok-gontokan. Nah, habis itu mereka yang di atas peluk-pelukan. Kita dibuktikan kok. Kita nggak jauh-jauh di pusat. Kurang apa dulu? Ya kan? Terjadi gesekan yang luar biasa antara Jokowi dengan Prabowo. Sekarang apa? Iya. Saya kan ampun-ampunan. Masa kita yang di bawah masih mau sebantai-bantaian, mau duduk bersama lagi, mau ngopi bareng aja nggak mau. Artinya, kaitan dengan black campaign itu, mas, saya maksud jangan terprovokasi dengan itu. Itu nggak bisa saya juga nggak mungkin untuk melarang untuk kita menstop itu, nggak akan terjadi, nggak bisa. Tapi bagian dari strategi. Ya, walaupun strategi buruk ya. Iya. Bagi kalau saya pribadi, saya tidak menganut itu. Lebih kepada kalau kita mau di nyalon kayak gini ya, nggak usah jelekin barang orang deh. Jual aja punya kita yang baik-baik. Fokus punya kita ya. Iya. Belum tentu juga kita bayar. Iya dong. Kita nggak usah jelekin orang. Biarlah.
Kalau memang masyarakat suka sama kita, pilih kita. Nggak usah lah kita mentang-mentang kita merasa pengen duduk gitu, saat menghalalkan segala cara jelek-jelekin orang segala macam. Tapi kalau itu sebuah kebenaran dan memang itu wajib kita sampaikan untuk mengcover masyarakat gitu ya. Saya dulu pernah kan, ya nggak usah kita bahas-bahasnya dulu ya, tapi dulu kan kita pernah lah berjuang itu ya, terlepas kalah atau menang itu udah hasil kan. Tapi kalau kita sampaikan sebuah kebenaran karena kita ingin menyelamatkan Lampung Utara waktu itu, ya harus kita sampaikan. Walaupun akhirnya kalah juga tuh. Kan kita bukan black campaign, itu negatif campaign, Pak. Sesuatu yang emang terjadi, tapi kita sampaikan kepada masyarakat. Gitu, Pak. Ya, berarti sah saja ya. Oke lah, tapi tergantung kita. Aku tidak tidak mengamini dengan black campaign, tetapi aku juga tidak bisa kemudian membatasi, melarang, kemudian memastikan itu tidak akan terjadi di pesta demokrasi. Dan itu sebuah keniscayaan, yakin lah Bang, pasti ada. Bagaimana kembali ke kita, bagaimana kita menyaring gitu, informasi itu benar atau tidak. Kalau kira-kira tidak benar bagi kita yang mungkin dipandang masyarakat Batu lebih tahu, ya sampaikanlah berita-berita yang menyejukkan. Nggak usah, ngapain jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi presiden, jadi itu bukan segala-galanya. Kita juga nggak boleh terlalu baper ya, gara-gara ada black campaign kita baper. Aku begitu Bang, black campaign asik-asik aja. Tahu kan bagaimana dulu mencekamnya itu bodoh amat. Oke Mas, pertanyaan terakhir Mas. Oke. Apa nih pandangan Mas Dedi terkait adanya perbedaan pandangan politik dalam asas demokrasi di Indonesia? Demokrasi kan demos dan logos, demos krotos ya, demos krotos. Iya kan, artinya kebebasan kita untuk melaksanakan sebuah, itu kan sistem Bang. Sistem untuk yang laksanakan di Indonesia untuk mencapai sebuah tujuan gitu kan. Dalam hal ini perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari, karena itu ruang yang mana sudah dibuka gitu. Tetapi berbeda kita boleh lah ya, berbeda itu bukan kita boleh, emang itu udah kayaknya ruangnya yang disediakan di situ. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu, ya semua tujuannya baik. Kalau saya sih gitu, mau partai A, partai B, partai C, semuanya baik. Jadi perbedaan itu harus ya? Harus dong. Kalau nggak ada perbedaan nanti malah nggak asik. Nggak asiknya nggak kesana, nanti orang nggak ada kontrol lagi Pak. Saya malah setuju adanya, maafnya ngomong, sekarang ini ada partai koalisi, ada yang oposisi gitu, malah sebagai kontrol supaya penyimbang, supaya pemerintah yang sedang berkuasa ini tidak semena-mena juga. Jadi kalau semuanya menjadi satu kekuatan malah bahaya Pak. Kalau saya loh ini, kalau ketika semua homogen gitu kan, nggak ada perbedaan gitu, waduh. Nah aku senang dalam arti masih ada yang menjadi oposisi gitu, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Itu tujuannya bukan untuk memecah belah sih, kalau niatnya untuk kontrol, lebih kepada untuk kebaikan. Dan walaupun niat mereka tuh semuanya sama, cuman persepsinya aja yang berbeda gitu. Tujuannya sama Bang sebenarnya kayak gitu. Semuanya punya tujuan. Mau partai, maaf nih ya, buat PKS, PDI, itu Golkar, semuanya itu tujuannya sama, ingin mensejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia. Kembali ke cara pandang. Cara pandangnya. Jadi nggak ada partai politik yang berdiri tujuannya untuk untuk memecah belah gitu ya. Nggak ada. Begitu Bang kira-kira. Oke, makasih banyak Mas. Sama-sama. Obrolan kita malam ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat Lampung Utara. Dan kita harapkan agar pada waktunya nanti di Lampung Utara bisa berjalan dengan kondusif dan tetap menjaga silaturahmi dan kebersamaan. Itu yang penting, keluarga. Itu yang penting. Jadi capaian tujuan untuk berkuasa itu jangan hanya berpikir untuk individu dan kelompok tertentu. Berpikirlah untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau dalam otak kita tuh berpikir seperti itu, tidak ada dendam, nyaman, hati nyaman. Siapapun yang kasih masukan, walaupun itu dulu musuh itu apa, kalau itu baik kita terima. Jangan anti gitu. Ada kayak apa namanya? Kayak kita membatasi diri. Wah, mentang-mentang dikotomi. Ada aja kotak nggak setuju kayak gitu. Kalau namanya kompetisi itu Bang, kita mau balapan lari, ya balapan aja, siapa yang menang kita ucapkan
ngucapin selamat, mereka minta bantu kita, kemudian mereka mau kita kasih masukan, ya kasihlah. Tapi mereka jangan nomor aku, lu dulu nggak satu jalan sama kita, lu jangan deh kayak gitu. Politik udah sekarang ini jangan kekanak-kanakan. Kalau kayak gitu saya bilang udah kayak, ya kalau kekanak-kanakannya dari anak tuh gini, Bang. Jadi kalau aku ada filosofinya gini, bersifatlah di dalam bersahabatan itu seperti anak-anak. Kenapa berantem nih dia? Habis itu selesai sudah. Jadi nggak ada dendam anak-anak. Lihat lah, kalau anak-anak tuh berantem tuh, habis berantem tuh dia selesai masalahnya salaman, besoknya udah ketawa ketiwi dia. Nggak ada dendam, tidak main kelereng lagi. main kelereng lagi. Kalau sekarang ini kadang-kadang berantem masalah kompetisi dalam politik, rurut, ya sampai panjang. bertahun-tahun, sampai maafnya ngomong dibullying prio orang kayak gitu kan. Jadi ada pemio nih, setuju nggak Mas Dedi dengan Gimana? pemio ini? Jadikanlah musuhmu sebagai sahabat. Jika dia tidak bisa menjadi sahabat, setidaknya tidak membencimu. Sepakat nggak? Cocok. Oke, closing statement ya. Thank you. Sukses. Terima kasih. Doa. Amin. Ya, Sukses semoga Mas kita ya. bisa bertemu di sana lagi. Ya. Oke. Thank you Mas. ya. Salam buat keluarga Bang Ardi ya. Sama-sama, Ya. Mas Dedi. Oke. Dari Lampung Utara, reporter RNSI melaporkan.